Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Turnamen Asia Chun 3.3 yang ada di Jakarta sudah selesai kawan. Tidak ada satupun pemain kita yang berhasil mendapatkan tiket ke Piala Dunia Catur 2023 yang rencananya digelar di Azerbaijan. Tapi tak ada masalah, masih ada kesempatan di tahun-tahun berikutnya. Banyak pemain muda kita yang bertalenta kawan, seperti Dita Karensa, Priasmoro juga masih mempunyai kesempatan untuk berlaga di Piala Dunia Catur selanjutnya. Oke, untuk kali ini kawan, admin akan coba isi dengan permainan Dani Dubov yang sempat kita tinggalkan beberapa hari ini kawan di turnamen Russian Team Chess Championship 2023 di Premier League-nya kawan. Tapi sebetulnya juga ada turnamen-turnamen lain yang mulai digelar lagi kawan, seperti babak knockout Pro Chess League 2023 ini yang menyelesaikan babak quarter final kawan. Dari 8 tim yang berlaga di babak knockout ini melewati quarter final dan sudah didapati 4 tim yang masuk ke semifinal. Nanti sore akan kita ulas lebih detail turnamen ini kawan. Dan dari Grand Chess Tour Super Paired Chess Classic ini sudah memainkan babak ke-6 kawan, dimana di babak ke-6 semua partai kawan berakhir miss. Dan sampai babak ke-6 ini Caruana memimpin sendirian dengan 4 poin penuh kawan, selisih setengah poin atas pesaing terdekatnya Wesley So, Richard Rapport ataupun Ali Reza. Masih menyisakan 3 game lagi kawan, kita tunggu saja siapa yang menjadi pemenang seri pertama Grand Chess Tour 2023 ini. Oke, sekarang kita ke permainan Dani Dubov. Saya pilih game ke-9 yang sempat terlewatkan, tidak kita ulas karena kita fokus untuk mengawal para pemain Indonesia kawan. Dani Dubov di turnamen Russian Team Chess Championship ini tergabung dengan tim SK KPRF Moskow bersama Alexander Gischuk, tapi timnya hanya menjadi runner-up saja. Juaranya adalah tim Moskow lainnya kawan. Dan Dani Dubov ini tidak penuh bermain 9 game, dia hanya bermain 7 game. Dia melewatkan game pertama dan ketiga kawan, dan dari 7 game ini dia memetik 4 kali kemenangan dan 3 kali remis, mendapatkan tambahan elo rating sebesar 8 poin dan mengangkat posisi elo ratingnya sekarang ke angka 2716 dan menempati 29 dunia untuk sementara kawan di live rating. Setelah sebelumnya Dani Dubov ini terlempar dari 30 besar dunia. Oke, langsung kita ke permainan dari Dani Dubov di babak 9 menghadapi Ernest Inarkiev. Dan Dubov mengawali dengan pion D4, kuda F6 oleh Inarkiev, pion C4, pion E6, kuda F3 anti Nimzo Indian, dan pion B6, Queen's Indian Defense dipilih oleh Inarkiev. Dan Dubov memilih variasi utama dengan rencana Fianchetto dengan pion G3. Kalau kalian ingin memilih variasi yang lain, nomor 2-nya adalah variasi Petrosian dengan pion A3 untuk mencegah pergerakan gajah gelap ke B4 kawan, yang biasa berlanjut gajah B7 terlebih dahulu, kuda C3, pion D5, dan tantangan ini kalian terima saja, yang biasanya paling banyak diambil dengan kuda kawan. Untuk menantang pertukaran kuda, kalian tunda bermain dengan menteri ke C2 saja, kemudian berlanjut pertukaran akan didahului oleh hitam, dan kalian ambil balik menggunakan pion B saja. Gajah E7 persiapan rokade, kalian biasa menguasai petak pusat dengan pion pusat kalian, pion E4 ini kawan. Rokade, gajah D3 bisa kelanjutkan, dan di langkah berikutnya bisa mengamankan raja. Kemungkinan pion C5 akan dimainkan oleh hitam di sini. Kalau kalian memilih variasi nomor 3, yaitu variasi Kasparov dengan kuda C3, kelanjutan gajah B4, kalian juga bisa mengepin kuda hitam juga dengan gajah G5, gajah B7, di sini kalian melanjutkan pion E3 kawan, dan pion H6, gajah mundur, pion G5, gajah mundur, kuda akan lompat ke petak E4, coba tekan kuda di sini, kalian backup dengan menteri C2. Itulah variasi Kasparov dengan settingannya kawan. Memilih variasi jalur utama Fianchetto, pion G3, gajah B7, gajah G2, gajah E7 persiapan rokade, kuda C3 terlebih dahulu rokade, dan di sini pilihan utamanya juga rokade kawan. Tapi Dubov memilih langsung dobrak petak pusat dengan pion D5. Langkah ini cukup beresiko kawan. Dengan variasi ini resikonya akan kehilangan 1 pion. Kita lihat saja kawan. Dan gajah B4 tekan kuda, blokade dengan gajah D2 pimpinan kawan, dan selanjutnya langsung pertukaran gajah sikat kuda C3 diambil balik oleh Dubov dengan gajah incar kuda di sini, dan barulah sekarang diterima pion E pukul pion D5 tidak langsung diambil balik oleh Dubov kawan dengan pion, karena pion ini tetap jatuh. Lo coba lihat, mendapatkan 2 tekanan di sini kawan.
Memilih dengan langkah kuda H4 membuka diagonal ini terlebih dahulu kawan. Kalau pion pukul pion, gajah B7 bisa jatuh. Dan di sini kuda E4 antisipasi dari Inarkiev kawan agar pionnya juga tidak jatuh. Dan di sini kawan, Stockfish menyarankan dengan benteng C1, kalau kalian terburu-buru melakukan rokade pada posisi ini kawan, maka kuda ini akan sikat gajah di C3. Diambil balik menggunakan pion ini juga tidak terlalu bagus bagi putih. Konstruksi pionnya akan amburadul di sisi menteri ini kawan. Pada poin ini Stockfish menyatakan permainan masih level, tapi jangka panjangnya terlihat akan menguntungkan hitam dengan struktur pion yang rusak di sisi kiri ini. Walaupun dia punya mayoritas pion di sisi kanan menghadapi 3 pion hitam ke depannya. Pilihan terbaik dari Dubov dengan benteng C1 ada benteng E8 dan Dubov lagi-lagi tidak melakukan rokade kawan. Pilihan terbaik dipilihnya lagi dengan pion C pukul pion D5. Menteri keluar ke petak G5 untuk memberikan dukungan bagi gajah rebut pion ini kawan. Dan di sini Dubov bertukar gajah sikat kuda E4. Lagi-lagi tidak memilih rokade kawan. Kalau rokade pada posisi seperti ini, hitam akan membalas untuk ambil pion ini dengan menteri ataupun dengan gajah kawan. Tapi yang terkuat dengan menteri langsung menantang pertukaran. Lagi-lagi Dubov tidak memilih rokade, menunda rokadenya. Sikat kuda E4 pilihan terbaik kawan. Diambil balik oleh benteng dan pion F3 dimainkan oleh Dubov. Lagi-lagi Dubov memilih langkah engine semua. Kecuali tadi pion D5 kawan. Itu bukan langkah engine. Langkah engine-nya adalah rokade. Tapi selepas itu pilihan utama semua, langkah terbaik semua dari Daniil Dubov. Dengan pion F3 ini, benteng mundur lagi ke peta E8. Dan coba lihat pion ini memang sulit untuk dipertahankan lagi. Sudah jelas pion ini jatuh kawan. Kalian backup dengan pion E4 pun, coba lihat pion ini dalam kondisi kena pin. Pion bisa diambil oleh menteri ataupun dengan gajah. Tapi Dubov tetap memainkan pion E4-nya. Ini adalah langkah engine juga kawan. Dan menteri yang ambil pion D5 menantang pertukaran. Kalian juga bisa tadi ambil menggunakan gajah. Tapi Inarkiev mencoba menantang pertukaran menteri. Ditolak oleh Dubov, rajanya hanya pindah ke F2. Dan hitam juga menunda untuk tidak melakukan pertukaran. Menteri mundur ke E6. Dubov melangkah kuda F5 bersama gajahnya. Incar petak G7. Diantisipasi dengan pion F6. Kalau kalian bermain dengan pion G6 sama saja kawan. Kedua perwira kalian kena garbuan akan merugikan bagi hitam. Pion F6 dimainkan dan Dubov mendorong pion G4-nya kawan. Apakah didorong lagi atau memberikan dukungan bagi pion hanya nanti kawan? Itulah ide dari Daniil Dubov di langkah berikutnya. Dan coba lihat kawan sampai langkah ke-18 ini kontrol waktu berbeda. Lumayan signifikan. Di mana Dubov ini unggul 20 menitan kawan terhadap Inarkiev. Dan juga dalam hal pengembangan aktivitas perwira. Posisi perwira Daniil Dubov ini lumayan aktif kawan. Ada 2 perwira yang belum berkembang seperti kuda ataupun kedua benteng belum terkoneksi. Ini dimanfaatkan oleh Inarkiev sekarang untuk melanjutkan pengembangan kuda C6. Pilihan terbaik lainnya Stockfish menyarankan pion D5 kawan. Tapi pengembangan kuda C6 dipilih oleh Inarkiev dan Dubov tetap mendorong pion G5-nya untuk membuka diagonal gelap ini untuk dukungan kuda kawan tadi untuk menggarpu benteng ataupun menteri. Tentu ditolak. Melanjutkan dengan kuda E7 menantang pertukaran dan diterima oleh Dubov. Diambil balik dengan benteng, barulah pion G pukul pion F6. Diambil balik oleh pion G kawan. Karena pion ini menggarpu benteng jadi paksaan. Dengan pion G pukul kembali pion F6. Lajur G bisa dimanfaatkan oleh bentengnya Dubov di sini. Tapi di sini memilih dengan menteri D2. Pilihan terkuat ketimbang benteng G1. Langkah engine semua dari Daniil Dubov. Seperti Stockfish 15 Dubov ini kawan. Terkecuali tadi satu langkah petak D5 tadi. Pion D5 tadi di awal pembukaan kawan. Dan raja bergerak ke F7 untuk menghindari tempo skak. Menteri keluar ke peta H6, incar pion di sini kawan. Raja mundur ke peta E8 untuk membuka akses bentengnya menjaga pion. Langkah ini juga tidak terlalu kuat kawan. Saat raja sudah naik ada kesempatan harusnya benteng ini langsung digeser ke lajur G. Salah satu benteng Dubov ini juga akan menantang pertukaran kawan. Dan kalian terima saja terlebih dahulu di sini setelah diambil balik. Barulah di sini raja ini mulai bergerak kawan ke peta E8 untuk membuka akses benteng menjaga pion. Atau juga bermain dengan pion D5 menurut Stockfish.
Tapi langsung bermain dengan raja mundur ke petak E8. Benteng HG1, awas ada ancaman di baris belakang nanti, tapi masih cukup kuat petak ini kawan. Di sini kita lihat kontrol waktu Inarkiev ini sudah mulai kepepet kawan. Hanya menyisakan 1 menit 47 detikan kawan. Di langkah ke-24. Coba bayangkan untuk mencapai langkah ke-40 untuk tambahan waktu. Dia berjuang dengan 1 menit atau sekitar 2 menit lah di sini. Dan di sinilah dia membuat kesalahan fatal kawan. Dia bermain dengan pion F5 menantang pertukaran menteri. Kesalahan fatal. Dimanfaatkan Dubov menteri H5 skak. Raja bergeser ke F8. Kalau bergeser ke petak gelap D8 kawan, gajah ini akan diluncurkan untuk mengepin benteng terhadap raja atau mengorbankan diri. Kalau diterima oleh menteri, maka menteri tidak lagi menjaga petak G8, benteng diluncurkan kawan ke petak G8 skak. Dan satu-satunya langkah ataupun dengan menteri tadi tetap kawan ancamannya ancaman skak mat. Kalau di sini tidak diterima oleh menteri, mungkin kalian bermain dengan pion C5 untuk memberikan jalan bagi raja kawan. Ya benteng ini jatuh di langkah berikutnya kawan. Atau menteri bergerak ke petak H4 terlebih dahulu. Coba lihat, benteng ini akan tertawan kawan. Posisi hitam tetap akan kalah atau kehilangan 1 benteng nantinya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi memilih raja ini ke F8. Kemudian gajah D2. Untuk membuka akses benteng di lajur C ataupun reposisi ke petak H6 untuk mencoba menggeser posisi raja. Petak-petak terang ini pun juga sudah dikuasai oleh Menteri Putih. Di sini benteng F7 memberikan ruang bagi raja kawan ataupun ke petak terang nanti ke petak E8 saat ada gajah H6 skak. Raja bergeser ke petak E7. Kalau bergeser ke peta E8 ini ada benteng yang bisa meluncur kawan. Ataupun juga dengan pion pukul pion terlebih dahulu. Lajur E terbuka kawan. Salah satu benteng juga bisa mengancam menteri nantinya. Kalau menteri pukul pion ini, maka salah satu benteng tentu bisa digeser untuk mencoba menggeser raja ini dan seterusnya. Coba kalian otak-atik variasi ini, tak perlu saya tunjukkan untuk variasi ini kawan. Kita ke permainan lagi. Raja bergeser ke E7, menteri H4 skak. Blokade oleh benteng F6, ada gajah G7, benteng keluar ke F8, gajah memilih benteng F6 skak, diambil balik oleh menteri, terjadi pertukaran menteri, setelah diambil balik oleh raja, benteng meluncur ambil pion C7 lanjut Dubov, ancam gajah, gajah ke C6 berkoneksi dengan pion, Dubov ambil pion A7, dan pion F pukul pion E4, pion F pukul pion E4, gajah ambil balik, di sini raja bergerak ke pusat ke E3. Sudah sangat jelas Dubov unggul kawan dengan kualitas perwiranya. Kemudian benteng E8 persiapan discover. Raja menghindar ke D2. Pion D5 berkoneksi dengan gajahnya. Benteng B7 ingin rebut pion. Raja ke E5. Benteng G5 terlebih dahulu skak. Raja ke D4. Barulah benteng ambil pion B6 lanjut Dubov. Di sini raja bergerak ke C5. Benteng bergeser ke F6 lanjut Dubov. Raja hitam bergerak ke D4 untuk menghindari pin-pinan dari benteng di baris kelima. Kemudian ada benteng A6 lanjut Dubov lagi untuk memberikan dukungan pion-pionnya di sisi kiri ini. Raja bergeser ke C5, ada benteng A5 skak, raja ke C6 diikuti dengan langkah pion B4 dan benteng F8 diikuti dengan pion A4, pion D4 didorong, di sini benteng A6 skak memaksa mundur ke baris ke-7, dilanjut benteng bergeser ke D6, ingin rebut pion ini kawan, pion didorong ke D3, benteng G7 skak memaksa mundur kawan, dan diikuti dengan raja bergerak ke E3. Di sini Inarkiev merasa cukup, tak perlu kita lanjutkan lagi kawan, menang kualitas perwira, posisi gajah ini terancam, ambil contoh mundur ke petak G6 kawan. Di sini kalian bisa mendorong pion-pion untuk segera maju kawan. Atau kalau kalian berani mungkin salah satu benteng ini sikat saja gajah. Dia ambil balik oleh pion, diambil balik oleh benteng. Hitam sudah tidak mungkin bisa menang kawan. Karena pion ini juga jatuh di langkah berikutnya. Putih masih mempunyai 3 pion. Mungkin benteng ini bergeser ke lajur H kawan untuk ingin mendapatkan pion di sini. Kalian dorong saja pion A5 ini kawan untuk segera promosi ataupun ambil pion ini habiskan saja. Sudah tidak mungkin lagi kawan mengejar 2 pion nanti kawan. Oke, sampai di sini tak perlu kita lanjutkan sampai promosi. Sungguh terlalu kalau kalian minta admin untuk melanjutkannya. Kecuali lawan kalian ngantuk ataupun lawan kalian mabuk, kalian masih bisa menang. Oke, itulah kawan permainan ciamik. Langkah-langkah engine ditunjukkan oleh Dubov dalam permainan ini kawan.
Setelah tadi dalam langkah keberapa tadi kan kawan saya tunjukkan langkah-langkah engine-nya tadi pada langkah ke-6 di tahap pembukaan, di mana harusnya rokade kawan pilihan engine-nya, tapi Dupop memilih langkah yang lain kawan dengan pion D5. Tapi selepas itu Dupop langkah-langkah stockfish semua kawan, dan keakurasian permainan Dupop ini sebesar 96,8%. Oke, semoga permainan Dani Dupop tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih kawan sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.